termasuk di kolom-kolom komentar. Mari kita berjuang bersama-sama meluruskan kesalahan-kesalahan berbahasa tentang gelar Habib dan Sayyid Syarif. Dekonstruksi gelar Habib menghentikan penjajahan, khususnya untuk warga NU dan Muhammadiyah. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi atau langsung ke website rminubanten.or.id. Habib bukanlah kata ganti atas frase keturunan Nabi Muhammad SAW. Kata ganti atas frase keturunan Nabi Muhammad SAW adalah Sayyid Syarif. Gelar bagi keturunan Nabi Muhammad SAW adalah Sayyid Syarif, bukan Habib. Gelar Habib adalah untuk keturunan Ubaid, keluarga Ba'alwi imigran Yaman, yang terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan mustahil keturunan Nabi. Melalui kajian kitab nasab dan sejarah oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, kajian tes DNA oleh Dr. Sugeng Sugiarto, dan kajian filologi oleh Profesor Menachem Ali. Kecuali itu, Guru Besar Sosiologi Agama dan Ketua Komisi Hukum MUI Pusat tahun 2020 menjelaskan, di Timur Tengah malah tak ada sebutan Habib, jamaknya Habaib, yang ada sebutan Syarif atau yang mulia. Sangat jelas, bahkan di Timur Tengah sendiri sebagai asal-usul budaya gelar Sayyid Syarif, gelar Habib memang tidak ada hubungan sama sekali dengan gelar Sayyid Syarif. Rangkumannya, 1. Sayyid Syarif adalah gelar bagi keturunan Nabi Muhammad SAW. 2. Habib adalah gelar bagi klan Habib Ba'alwi, imigran Yaman cucu Yuya dukun Fir'aun jongos penjajah Belanda. 3. Habib bukanlah Sayyid Syarif. 4. Habib adalah Sayyid Syarif palsu. Amatlah penting menerangkan definisi Habib dan Sayyid Syarif dan ketepatan penggunaannya secara terang benderang di benak masyarakat. Pentingnya adalah bahasa berperan mendidik dan membentuk pemahaman dan persepsi publik, lalu membentuk perilaku. Salah berbahasa, pemahaman dan persepsi di publik pun kemudian menjadi salah. Keputusan-keputusan perilaku masyarakat pun menjadi salah. Sebagai contoh, maksud hati kita arah kanan, lisan kita mengatakan kiri. Supir yang mendengar akan bergerak ke kiri. Di pemahaman publik, definisi 3 gelar itu masih rancu dan sangat sering salah penggunaannya di percakapan sosial. Sebagian orang mungkin menganggap remeh dan memaklumi kesalahan berbahasa tersebut. Pada konteks tertentu yang tidak fatal, pembiaran dan pemakluman atas kesalahan berbahasa itu wajar dilakukan. Namun, pada konteks zuriat Nabi, kesalahan kecil yang dibiarkan terus-menerus berlangsung, ia menggelinding berakumulasi menjadi kesalahan besar yang dampaknya fatal sebagaimana yang kita alami bersama hari ini. Hari ini, upaya menjadikan Indonesia menjadi Palestina kedua melalui operasi klandestin Habibisasi, Ba'alwisasi, Yamanisasi yang mengancam dan membahayakan eksistensi negara dan keselamatan bangsa Nusantara, seperti pendistorsian sejarah bangsa, penyelewengan silsilah leluhur Nusantara, dan pengubahan makam-makam leluhur Nusantara menjadi Habib Ba'alwi, dan part-part Ba'alwisasi Yamanisasi lainnya, serta wabah patologi sosial semacam dawir, pelecehan seksual kepada putri-putri pribumi oleh Habib, perbudakan spiritual, dan lainnya. Semuanya itu dapat terjadi secara masif dan menyeluruh hampir tanpa adanya interupsi yang berarti dari masyarakat pribumi. Disebabkan salah satunya oleh kesalahpahaman dan kesalahpenggunaan tentang 3 gelar tersebut yang dibiarkan terus-menerus di percakapan sehari-hari masyarakat. Kesalahan-kesalahan berbahasa yang umum ditemukan saat ini seperti Habib Rizik Syihab jangan ngaku-ngaku Habib, wong kelakuannya rusak gitu, dia itu Habib palsu. Itu kalimat yang salah yang menyebabkan masyarakat yang mendengar pun salah memahami. Rizik Syihab adalah benar seorang Habib, tapi Habib itu sendiri bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka kalimat yang benar, Habib Rizik Syihab jangan mengaku-ngaku Sayyid Syarif. Rizik Syihab bukan keturunan Nabi. Contoh kesalahan lain, kalimat Habib Raihan itu Habib palsu. Untuk mengungkapkan maksud Habib Raihan itu cucu palsu Nabi. Kalimat yang benar, Habib Raihan itu bukan keturunan Nabi atau Habib Raihan itu Sayyid palsu. Lebih jauh tentang frase Habib palsu. Kalau masalah Habib palsu atau Habib asli itu urusan Robito Alawiyah untuk memverifikasi apakah seseorang benar atau tidak benar bagian dari keluarga klan Habib Ba'alwi. Maka demikian ya silakan saja Habib palsu urusan RA
Itu bukan urusan kita, umat Islam. Karena klan Habib Alwi bukanlah bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Habib palsu urusan RA, Sayyid Syarif palsu urusan umat Islam. Seluruh Habib, baik Habib asli atau Habib palsu, sudah pasti bukan Sayyid Syarif atau sudah pasti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Habib bukan Sayyid Syarif. Habib adalah Sayyid Syarif palsu, atau seluruh Habib, baik Habib asli atau Habib palsu, sama-sama Sayyid Syarif palsu jika mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW atau mengenakan gelar Sayyid Syarif di depan namanya. Di samping itu, tidak hanya dari kalangan NU saja yang melakukan keterpelesetan definisi itu, namun teridentifikasi pula dilakukan warga Perserikatan Muhammadiyah, warga MD. Warga MD berkata, kata siapa di MD gak ada Habib? Kiai Ahmad Dahlan itu Habib juga, tapi gelarnya gak dipakai karena titik-titik dan seterusnya. Atau mereka berkata, di MD ada Habib, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, cuma gelarnya nggak dipakai karena titik-titik dan seterusnya. Kalimat Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Habib itu kalimat yang salah meski maksudnya benar. Maksud dari kalimat tersebut adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Namun diksi yang digunakan adalah Habib sebagai kata ganti frase zuriat Nabi Muhammad SAW. Yang benar adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Sayyid Syarif. Kiai Haji Ahmad Dahlan bukanlah Habib. Kesalahan berbahasa itu apabila dibiarkan terus-menerus nanti jadinya Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan klan Habib Alwi imigran Yaman. Konsekuensi kesalahan kecil itu tidaklah kecil, yaitu Anda, kita semua, turut mengesahkan dan menyebar persepsi dan keyakinan MD, NU, dan Indonesia bisa berdiri karena jasa klan Habib Alwi imigran Yaman. Kemudian pemahaman, persepsi, keyakinan, dan sejarah palsu itu digunakan sebagai alat propaganda dan dalil bahwa yang paling berhak berkuasa dan memerintah adalah klan Habib Alwi. Bahwa Indonesia milik Aulia Tarim dan milik keturunannya sebagai pewarisnya, yaitu klan Habib Alwi. Mengenai hal tersebut, jika pembaca jeli memperhatikan, Dr. KRT Kiai Haji Muhammad Fakih Mudawam Hadi Nogoro MPDI berkata pada akhir videonya, Alhamdulillah, Presiden Indonesia masih orang pribumi. Alhamdulillah, Presiden Indonesia masih orang pribumi. Itulah maksudnya. Mari bersama-sama menghapus sekinclong-kinclongnya keberlangsungan strategi penjajahan yang didesain oleh penjajah Belanda, yang kini diwarisi dan dieksekusi oleh Jongos Belanda, klan Habib Alwi imigran Yaman, cucu Yuya Dukun Fir'aun. Dimulai dari menghentikan zombifikasi kesalahan definisi operasional, makna dan penggunaan gelar Habib dan Sayyid Syarif di percakapan sehari-hari dan mimbar-mimbar ceramah. Terangkan seterang-terangnya definisi Habib dan Sayyid Syarif kepada masyarakat, termasuk di kolom-kolom komentar. Mari kita berjuang bersama-sama meluruskan kesalahan-kesalahan berbahasa tentang gelar Habib dan Sayyid Syarif. Mohon dukungan dari teman-teman sekalian untuk meluruskan hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.